tahu Engkau ada di tengah-tengah kami siang hari ini, Tuhan Yesus. Apapun keadaan, kondisi, situasi yang saat ini kami hadapi, kami tetap percaya Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bertemu sekali lagi dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua pada siang hari ini di ibadah yang kedua, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami yang hadir di ibadah kedua ini, baik yang onsite maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah via Zoom. Jamah hati kami. Kami mau mengubah cara pandang kami dalam itu Tuhan. Sehingga kami hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Kami tidak hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi kami hidup untuk rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu wahyukan sekali lagi apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu supaya kami mengerti Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa firman-Mu adalah kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ pula ada kemerdekaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah sembuhkan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah juga Tuhan hibur. Bahkan terlebih dari semua itu Tuhan, kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Jangan pernah lepaskan kebaikan-Mu, jangan pernah lepaskan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Genggam kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, pimpin setiap langkah kami Tuhan. Supaya kami tidak salah arah Tuhan, supaya kami tidak keluar dari rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami siang hari ini. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Menyenangkankah hari ini buat saudara? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Percayalah Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap dalam rencana Tuhan, maka kehendak Tuhan itu juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, di ibadah yang kedua ini, tadi pagi saya sudah membahas mengenai iman yang benar sesuai dengan janji saya tadi di ibadah yang pertama saya bilang, di ibadah kedua saya ingin membahas kepada saudara hidup dalam kesatuan. Nah kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah kita siang hari ini adalah hidup dalam kesatuan. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita akan lihat Alkitab kita dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya kelima. Senang bisa berada di tengah-tengah saudara kembali. Saya lihat sudah lumayan rame di ibadah onsite. Saya lihat juga di online juga. Ya walaupun ada yang nggak ada gambarnya gitu saudara, mestinya ya ditampilkan lah begitu. Oke, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Saya percaya saudara yang hadir di ibadah onsite maupun yang ikut ibadah online siang hari ini, saudara mendapat jamahan Tuhan yang luar biasa. Sudah dapat Filipi pasalnya kedua, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau saudara bawa Alkitab, tolong lihat di atas ayat pertama judul perikopnya apa sih? Nasihat supaya
bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Yuk kita baca ayat pertama, 1, 2, dan 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ketiga, dengan tidak mencari atau puji-pujian yang sia-sia, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih. Ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, tahukah saudara bahwa kesatuan merupakan gaya hidup atau cara hidup dari kerajaan sorga? Nah, kita perlu mengerti di sini saudaraku bahwa kesatuan bukanlah keseragaman. Artinya begini, kesatuan itu tidak datang dari upaya lahiriah kita, tetapi kesatuan itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Sesuatu yang muncul dari motivasi hati kita. Nah, makanya di ayat yang pertama saudaraku, dari Filipi pasal kedua yang sudah kita baca tadi, itu diawali dengan kalimat apa saudara? Jadi, apa saudara? Karena dalam Kristus. Ini menunjukkan saudaraku bahwa kesatuan yang sejati itu harus dimulai dengan di dalam Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Bahwa di dalam Kristus itulah saudaraku ada esensi kesatuan. Setuju dengan saya? Yaitu apa? Ayatnya yang kedua saudaraku berkata begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa saudara? Sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Memiliki pola pikir yang sama dalam satu kasih, satu jiwa, dan juga memiliki tujuan yang sama. Nah, kata sehati sepikir di sini atau memiliki pola pikir yang sama saudaraku, dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kata like-minded. Yang mempunyai arti pikiran yang sama. Nah, tahukah saudara, pikiran yang sama inilah yang seharusnya menjadi dasar utama dalam kesatuan. Halo. Sebab di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa dalam Kristus itu ada apa saudara? Bisa ditampilkan? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada apa lagi saudara? Persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Tapi kalau pikiran manusia atau pikiran kita itu tidak berubah ke arah Kristus, maka kita akan mengalami masalah yang sangat besar. Halo. Kitalah yang harus memulai dari pikiran kita sendiri, saudaraku. Kitalah yang harus memulai dari cara berpikir kita mengenai hidup bersama dengan orang lain di dalam kesatuan. Nah, tahukah saudara,
Kata kunci dari seluruh pasalnya yang kedua, dari Filipi tadi yang kita baca, itu ditulis di ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. Ini kata kuncinya saudaraku. Ya, di depan sudah ada screen 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, sama itu saudara, kata berpikir yang sama atau pikiran yang sama, atau dalam bahasa Inggrisnya like-minded, itu sama dengan kata menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Halo. Sebab kata yang dipakai sama-sama dalam bahasa Yunaninya itu adalah phroneo. Phroneo. Yang artinya sikap mental atau karakter yang telah terbangun dalam kehidupan setiap kita. Dengar ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Tidak ada jalan lain bagi kita orang percaya. Kalau kita mau hidup dalam kesatuan, kita perlu membangun sikap mental atau karakter kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tidak ada jalan lain. Kita perlu juga berpikir seperti Kristus. Merasa seperti Kristus. Dan inilah yang akan terlihat dalam tindakan-tindakan kita. Dan inilah yang akan terlihat dalam keputusan-keputusan kita. Serta pendekatan-pendekatan kita kepada orang lain. Dengan kata lain saudara, kita harus menyatakan pikiran Kristus dalam sikap dan tindakan kita yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia itu. Tapi kita menganggap orang lain itu lebih utama. Katakan dulu dengan saya, lebih utama. Lebih utama dari diri kita sendiri. Coba kita lihat di ayat yang ketiga. Alkitab berkata begini, saya baca buat saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan apa saudara? Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih apa? Utama daripada dirinya sendiri. Jadi dengan demikian saudaraku, kita itu menempatkan diri kita pada tempat yang rendah untuk kita bisa melayani orang lain. Halo. Makanya tadi pagi di ibadah yang pertama khotbah saya berkata, PR kita jadi orang Kristen itu berat. Jangan santai-santai saudaraku. Berat PR kita sebagai orang Kristen. Tadi pagi saya bicara soal iman. Iman seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Nah, di ibadah yang kedua ini kita diharuskan untuk menempatkan diri kita itu lebih rendah dari orang lain, saudaraku. Untuk kita bisa melayani orang lain. Dengar ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Mengutamakan orang lain adalah tanda karakter kita dimulai. Halo. Karakter kita itu tidak akan pernah dimulai dalam kehidupan ini. Atau karakter seperti Kristus itu tidak akan pernah dimulai dalam kehidupan kita. Kecuali kita mengalihkan perhatian kita dari diri kita sendiri Pak Bu menuju kepada orang lain. Bukankah Yesus selalu lebih mementingkan orang lain? Halo? Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita baca Matius 20 ayat ke-28. Supaya kita semakin mantap saudaraku.
Loh, kita kan mau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, saudara. Itu tujuan kita. Makanya PR-nya berat jadi orang Kristen, saudaraku. Gak bisa santai-santai jadi orang Kristen. Kalau kita mau menjadi manusia Allah. Makanya tadi pagi khotbah saya berkata begini, target kita ikut Yesus, Pak, Bu, itu bukan cuma jadi manusia baik. Tuh di luar sana banyak tuh manusia baik tuh. Di parkiran banyak manusia baik. Target kita ikut Yesus bukan cuma jadi manusia baik. Baik belum tentu benar. Makanya target kita ikut Yesus adalah menjadi manusia Allah. Man of God. Menjadi serupa dengan Tuhan. Berat PR-nya Pak, Bu. Tapi percayalah sekali lagi, Roh Kuduslah yang beri kemampuan dalam kehidupan setiap kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Jangan pakai kekuatan kita, nggak bakal mampu. Tapi pakai kekuatan Tuhan. Makanya untuk bisa hidup dalam kerajaan Allah, itu kita perlu kuasa. Nah, kuasa yang turun atas kita itu, Kisah Para Rasul pasalnya pertama ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kuasa yang turun atas kita itu, Pak Bu, bukan kuasa yang biasa-biasa. Itu kuasa supranatural yang memampukan setiap kita untuk bisa hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Makanya kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang kita datangi. Saya sudah khotbahkan kok di tempat ini buat saudara. Kerajaan Allah juga bukan sesuatu yang kita tuju, Pak, Bu. Tapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang mendatangi kita. Katakan dulu dengan saya, sesuatu yang mendatangi kita. 2, 3. Tolong lihat saya ke depan, ini sangat penting. Kalau kita diperintah dari dalam oleh Yesus, maka kerajaan Allah itu berdiam dalam diri kita. Nah, pertanyaannya buat kita siang hari ini, saudara, siapa yang menjadi raja dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah diri kita sendiri? Atau Yesus yang menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita? Saudara lihat saya kayak lihat manusia planet. Matius 20 ayat ke-28. Saudara tegang banget, sudah makan pagi belum? Tadi saya mau makan kue, tapi Pak Marco nasihatin banyak sama Pak Tony. Pak, kue itu terdiri dari gula, Pak. Tapi benar juga, saya lihat Pak Tony, kok Pak agak-agak kurus Pak sekarang. Iya, saya lagi diet. Wah, kalau Pak Marco nggak usah ditanya lagi, memang hobinya lari. Ya saya juga, akhir-akhir ini juga udah banyak turun lah, saudara, berat badan. Ya, makanya hati-hatilah dengan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Yuk kita baca Matius 20 ayat ke-28, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain begini saudara, tolong lihat saya. Yesus itu memposisikan dirinya, menempatkan dirinya untuk dapat melayani orang lain. Karena ia lebih mengutamakan orang lain. Karena begini saudara, kalau kita sudah mengutamakan orang lain dalam hidup ini, maka kita itu juga tidak akan mencari-cari lagi puji-pujian yang sia-sia untuk diri kita sendiri. Tapi kita dengan rendah hati mendahulukan orang lain. Ini yang disebut dengan memiliki sikap mental, memiliki perasaan, pikiran seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang merupakan karakter Kristus. Amin. Ada beberapa orang yang berkata sama saya, tapi Pak, saya cuma manusia biasa Pak. Dengar ini saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita tidak sedang berbicara tentang karakter yang biasa-biasa saja.
Tapi kita sedang berbicara hari ini tentang karakter yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Yaitu karakter seperti Kristus. Berat PR-nya. Makanya saya setuju banget tahun 2022 ini adalah tahun new paradigm. Paradigma yang baru. Ubah yuk paradigma kita yuk. Ikut Yesus. Dimulai dari cara kita berpikir, konsep kita berpikir Pak Bu. Itu new paradigm saudara masuk di atas pintu itu bukan cuma hiasan doang. Ada artinya gembala sidang kita. Pak Niko, dia udah menangkap kalau kita nggak mengerti atau tidak merubah cara pandang kita, paradigma kita, ikut Tuhan. Maka yang ada fokus kita tuh cuma untuk diri kita sendiri. Apa sih yang gue dapat dari Tuhan? Makanya nggak heran orang Kristen hari Minggu itu datang ke gereja tujuannya adalah mengambil, mendapatkan sesuatu. Karena fokusnya buat dirinya sendiri. Yesus sudah buktikan waktu dia datang ke dunia ini saudaraku. Dia hidup bukan untuk kepentingan pribadinya. Tapi dia hidup untuk kepentingan banyak orang. Dengan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Karena Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi rencana Bapanya di surga. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nanti saudara baca itu di rumah dalam Filipi pasalnya yang ke-2 tadi, ayatnya ke-6 sampai dengan ayatnya ke-11. Kita tidak punya waktu untuk membacanya, yang berkata dia adalah Allah tetapi dia tidak mempertahankan sifat kealahannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Maka waktu dia datang ke dunia ini, dia mengambil rupa menjadi seorang hamba dan sama seperti manusia biasa. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib buat saudara dan juga saya. Kalau Yesus saja yang anak Allah itu menghamba saudaraku. Saya ulangi. Kalau Yesus saja yang anak Allah itu menghamba. Bagaimana dengan saudara dan juga saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya hati hamba dalam hidup ini? Dengar ini baik-baik saudara. Menghamba tidak akan pernah menjadikan hal yang memalukan dalam kehidupan ini. Menghamba juga tidak akan pernah menjadikan hal yang hina dalam hidup ini. Melainkan itu adalah jalan untuk menuju kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan. Yesus sudah buktikan waktu dia datang ke dunia ini. Makanya tadi pagi saya juga sudah jelaskan, kalau saudara mau tahu arti dari Ibrani pasalnya ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara mau tahu arti dari ayat ini, saudara harus baca sampai dengan ke bawah, sampai ayatnya ke-40. Saudara baru mengerti. Ibrani pasal ke-11 ayat pertama itu nggak ada hubungannya dengan mobil, dengan rumah. Nggak ada, bos. Nggak ada hubungannya dengan materi. Sebab sangat kerdil rohani kalau kita menghubungkan segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, itu berkaitan dengan hal materi atau jasmani. Yuk, tahun 2022 kita jadikan sebagai tahun perubahan paradigma. Nah, jadi begini saudara, kita kembali lagi ke laptop. Nah, ternyata karakter Tuhan itu sudah ada prototipenya. Karakter Tuhan itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, sudah ada contohnya Pak Bu. Dan inilah yang menjadi gambar buat kita sekalian. Seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Karakter apa sih yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Jadi saya mau beritahu sama saudara siang hari ini, sebelum saya selesai di sini, jelas saudaraku, karakter setiap kita itu harus dibentuk seperti Kristus. Kok nggak ada yang amin sih? Kalau bicara karakter itu kayaknya nggak enak ya. Saya adalah orang yang paling nggak bisa dibentuk karakternya saudara.
Oh iya, hamba Tuhan harus dibentuk karakternya, saudaraku. Oh iya. Nah, kalau kita mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sudah jelas sekali lagi, karakter kita harus dibentuk seperti Kristus. Sebab tujuan semua kita manusia diciptakan adalah keserupaan dengan penciptanya. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Haleluya. Kalau kita mengaku menyembah Yesus sebagai Tuhan dalam hidup ini, seharusnya Pak, Bu, karakter kita itu seperti Yesus. Saya pun masih belajar. Saya masih manusia biasa kok. Makanya saya share apa yang saya dapat. Saya bagikan buat saudara apa yang saya dapat. Saya masih manusia biasa kok. Saya bukan Superman. Saya masih makan Indomie kok, saudara. Makanya saya bagikan hal ini buat saudara. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk terus dibentuk supaya kita memiliki karakter yang seperti Kristus. Ayat yang terakhir, Roma pasalnya ke-28. Ayat Roma pasalnya ke-8, ayat ke-28 sampai dengan 30. Saya selesai di sini. Saudara diberkati siang ini? Ya. Jangan berpusat pada diri sendiri, saudaraku. Roma pasalnya ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Yuk, di depan sudah ada screen, kita baca 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi anak yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba lihat sini saudara, tolong lihat ke depan, ini penting. Tuhan berproses dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dia mau setiap kita menjadi serupa dengan gambarnya. Makanya waktu dia panggil kita, waktu kita menjawab ya atas panggilannya, kita bertobat, kita jawab ya atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, lalu Tuhan itu membenarkan kita. Setuju dengan saya? Dan kemudian dia juga itu memuliakan hidup kita. Makanya perhatikan baik, sebelum kita dimuliakan, ketika kita menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita dibenarkan, kemudian hidup kita diproses tuh. Sehingga Tuhan memuliakan hidup kita. Jadi jelas saudara, dalam Roma pasal ke-8 tadi yang kita baru saja baca, Tuhan itu berproses. Setuju dengan saya? Kita dipanggil, dibenarkan, lalu dimuliakan. Dia mau supaya kita semua mempermuliakan namanya di dunia ini. Coba dengar ini saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Orang tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan tanpa dibentuk karakternya. Saya ulangi, orang tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan tanpa dibentuk karakternya. Nah, di dalam kesatuan, karakter kita itu dibentuk. Halo? Di dalam kesatuan, sifat-sifat kita itu diubah. Katakan dengan saya diubah. Diubah dari cara yang lama, hidup yang lama, diubah menjadi cara yang baru di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Karakter kita itu diproses. Sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau karakter saudara dan saya kita tidak dibentuk, maka yang terjadi kita menjadi batu sandungan. Kita gagal mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Makanya begini saudara, kalau berbicara
karakter itu tidak lepas dari proses. Saya ulangi, kalau berbicara soal karakter, itu tidak lepas dari proses pembentukan. Seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya tadi Roma pasalnya ke-28, Roma pasalnya ke-8 ayat ke-28 tadi dimulai dengan kata, coba kita baca. Ini powerful banget saudaraku. Ya. Kita tahu sekarang. Perhatikan baik. Makanya kalau kita sedang diproses sama Tuhan, itu kita nggak perlu tanya. Ikuti saja prosesnya Tuhan, alurnya Tuhan. Ikuti saja pimpinan Tuhan. Nanti kalau kita sudah berada di titik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, baru kita berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nanti kalau saudara sudah sampai di titik yang Tuhan inginkan, baru saudara tahu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita. Paham maksud saya di sini? Paham maksud saya? Makanya kalau di proses Tuhan jangan ngomel, jangan ngedumel. Ikuti saja alurnya Tuhan, prosesnya Tuhan. Maka kita akan mengerti nanti ketika kita sampai di titik yang Tuhan inginkan. Kita berkata, kita tahu sekarang. Kita baru melihat, oh ternyata kayak begitu toh maksudnya Tuhan. Nah, Paulus memiliki karakter seperti Kristus. Pada saat dia menulis surat di Filipi ini, perhatikan baik. Paulus itu menempatkan dirinya di bawah jemaat di Filipi. Paulus sangat menghargai saudaraku jemaat yang ada di Filipi. Supaya apa? Supaya ia dengan leluasa bisa melayani mereka. Bukankah ini adalah karakter dari Kristus? Karakter yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di tempat ini, dengan segala kerendahan hati, harusnya kita berpikir seperti ini. Bahwa jemaat yang kita layani, dengan tujuan supaya mereka bisa mencapai tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan mereka. Paulus adalah hamba Tuhan yang rendah hati karena dia berpikir seperti Kristus. Amin saudara? Amin. Mari kita sama-sama dalam hidup ini, juga dalam pelayanan kita, masing-masing dalam hidup kita terus mengutamakan orang lain. Jadikan orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Saya mau katakan hari ini buat saudara, bahwa saudara itu lebih penting atau lebih utama dari saya. Dan kita semua masing-masing berkata bahwa orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Dengan memposisikan diri kita seperti ini saudaraku, kita dapat melayani satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa berjalan atau kita bisa hidup dalam kesatuan. Tahukah saudara? Hidup dalam kesatuan itu merupakan kunci kita untuk bisa mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Saya ulangi. Hidup dalam kesatuan itu merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik lagi. Tahukah saudara, tidak ada yang paling ditakuti oleh iblis daripada umat Tuhan yang bersahati atau bersatu. Ini berarti strategi utama iblis menyerang gerejanya adalah mencegah gereja atau tubuh Kristus itu untuk bersatu. Sehingga gereja Tuhan itu akan dilumpuhkan. Melangkahlah dalam kesatuan, hiduplah dalam kesatuan. Kalau kita tidak hidup dalam kesatuan saudaraku, apa saja program yang sudah kita buat itu tidak akan bisa berjalan. Makanya Amos pasalnya ketiga, ayatnya ketiga berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji.
Saya lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Tahukah saudara, sehati di sini berbicara tentang kesatuan. Saya tutup khotbah saya. Kesatuan hanya dapat tercipta kalau kita mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Dan akhirnya kita sama-sama berkata dalam hidup ini, hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Karena kita sudah mengikuti karakternya Kristus. Kita hidup yang pertama untuk mengutamakan Tuhan, lalu kita hidup yang kedua untuk mengutamakan sesama, barulah yang terakhir kita hidup untuk kepentingan diri sendiri. Hidup kita akan terasa lebih indah kalau kita hidup dalam kesatuan. Amin. Kalau saudara mau hidup dalam kesatuan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengutamakan orang lain lebih dari mengutamakan diri sendiri. Sehingga kesatuan itu menjadi bahagian dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Mangga 2 WTC. Tuhan, kami baru saja mendengar kebenaran firman-Mu. Bahwa ketika kami memutuskan untuk hidup dalam kesatuan, maka tugas pertama yang akan kami lakukan itu adalah kami harus mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kami sendiri. Sebab engkau sudah melakukannya ketika engkau datang ke dunia ini. Engkau hidup bukan untuk kepentingan pribadi, tapi engkau hidup untuk kepentingan banyak orang. Bahkan engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Kami mau meneladani sikap-Mu Tuhan. Kami mau meneladani karakter Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami berpikir sepertinya tidak mungkin. Tapi Tuhan sudah memberikan gambaran atau prototipe di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, maka karakter seperti yang diinginkan Tuhan itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir di ibadah onsite, maupun kami yang mengikuti ibadah via Zoom Tuhan. Kami mau memiliki karakter seperti karakter Kristus. Sehingga orang lain di luar sana boleh melihat kami berbeda. Yes. Sebab karakter Kristus itu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Pakai gerejamu di tempat ini, pakai jemaatmu di tempat ini. Supaya melalui kehidupan kami tidak mengutamakan kepentingan pribadi kami sendiri. Tapi kami mengutamakan kepentingan orang lain. Lebih utama dari kepentingan pribadi. Sehingga di dalam hidup ini kami bisa melangkah di dalam kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami siang hari ini. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Kita beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi.